Ya. Mm. Ya silahkan Mbak Anissa. Mohon maaf, Bu, ini baru selesai sampai K3LH. Ya, enggak apa-apa. Di sini saya menurunkan lagi untuk peserta didik mampu merapikan area kerja ini ada susunan area kerja. Lalu yang kedua, menyiapkan dan mengecek peralatan kerja ini ada diturunkan menjadi macam-macam peralatan kerja. Lalu peserta didik mampu menerapkan perilaku kerja aman di area kerja itu diturunkan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Yang kedua ada klasifikasi perilaku kerja. Setelah itu ada mengidentifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Nah, ini ada jenis-jenis resiko kerja. Yang kedua, cara meminimalisir kecelakaan kerja. Selanjutnya ada menerapkan praktik-praktik kesehatan diri dan keselamatan kerja. Ini diturunkan menjadi kesehatan kerja, keselamatan kerja, APD, dan SOP. Selanjutnya ada memahami upaya perlindungan kerja dengan baik. Ini saya juga masih bingung, jadi saya masukin untuk APD dan SOP. Terus yang terakhir ada menerapkan budaya kerja industri. Ini di sini ada nilai budaya kerja seperti mungkin integritas, profesionalitas gitu. Ya, Mbak Berta, Mbak Neta barangkali mau menambahkan? Dari saya sama Ibu. Tidak? Tidak Ibu, belum ada. Baik, terima kasih Mbak Neta dan Mbak Anissa. Jadi ketika saat ini proyek kita adalah breakdown capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, gitu ya, Anissa ya dan Neta. Ya. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajaran itu rumusannya seperti apa, formatnya seperti apa, gitu ya. Dulu kita sudah belajar bahwa ketika menyusun tujuan pembelajaran itu ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Tadi yang saya maksudkan tadi, kita hanya memisah materinya, tetapi kita harus menyusun menjadi tujuan pembelajaran yang menjadi menjadi pedoman atau menjadi arah bagi guru untuk melakukan penilaian. Gitu. Saya tanya dulu di yang nomor 1. Peserta didik mampu merapikan area kerja. Kemudian Mbak Neta dan Mbak Anissa kepingin memberikan materi tentang susunan area kerja. Nah, yang kepingin saudara maui dari siswa, itu siswa bisa apa, Mbak? Yang terpenting siswa bisa memahami tata peletakan area kerja biar nyaman gitu, Bu. Siswanya bisa apa? Bisa paham tata peletakan barang-barangnya biar ruang kerja itu terasa nyaman. Seperti lemari, meja, kursi gitu. Biar efektif juga kalau mau bergerak. Ya, baik. Selain itu, saudara kan tidak mungkin tiba-tiba ketika siswanya bisa mempraktikkan ya, saudara tadi kepinginnya siswa merancang area kerja, ya kan? Area kerja yang kondusif, yang mendukung pekerjaannya, gitu ya, ini saya. Tapi siswanya sebelum dia bisa merancang itu, tentu dia tahu dulu apa sih area kerja itu, bagaimana susunan area kerja itu, gitu ya? Ya enggak? Nah, di situ maka saudara untuk peserta didik mampu merapikan area kerja ini bisa saudara breakdown menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Misalnya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari area kerja.
Kemudian yang kedua, siswa dapat membentuk area kerja. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk area kerja. Kemudian yang ketiga baru siswa dapat merancang area kerja. Bisa dipahami? Ya, begitu. Jadi seperti tadi yang ada yang bertanya, Bu, kalau yang neraca saldo itu hanya satu boleh. Ketika guru hanya menginginkan satu keterampilan saja yang dimiliki. Tetapi ketika kita ingat lagi ada profil pelajar Pancasila, tentu tujuan pembelajaran kita tidak hanya satu. Gitu ya, Mbak Neta dan Mbak Eka dan Mbak Anissa dan teman-teman yang lain. Bisa dipahami? Ya, kemudian saya mengambil contoh yang keempat. Peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, di jenis-jenis risiko kerja ini, hal apa yang kepengen saudara bisa dari siswa? Siswa bisa ngapain? Bisa menjelaskan apa saja resiko yang ya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis risiko kerja, gitu ya. Kemudian Neta, yang kedua, cara meminimalisir kecelakaan kerja. Kamu kepengen siswamu bisa apa dari poin ini? Supaya siswa itu bisa meminimalisir kecelakaan kerja, Bu. Hal yang dia tunjukkan apa? Memahami apabila ada resiko kecelakaan kerja. Kemudian kita mengedukasi supaya bisa meminimalisir kecelakaan kerja. Hal yang saudara lihat ketika membuat soal, saudara nanti akan membuat soalnya seperti apa? Contoh soalnya, Bu. Sebutkan cara untuk sebutkan cara meminimalisir, masa sebutkan. Bagaimana? Bagaimana cara untuk meminimalisir kecelakaan kerja? Bagaimana? Berarti dia bisa menjelaskan, ya. Nah, jadi dibuat yang detail seperti itu. Kemudian harapannya kita tidak hanya sampai di C3 saja, tapi bisa sampai ke C6. Begitu nggih semuanya nggih. Jadi ini sedikit contoh. Kemudian saya silahkan untuk PR ya. Untuk PR silahkan saudara merancang dari yang sudah saudara buat tadi menjadi tujuan pembelajaran yang memuat antara komponennya, ada yang afektif, ada yang pengetahuan, dan ada yang psikomotor. Jadi tidak semuanya menjelaskan, tidak semuanya mengidentifikasi, tidak semuanya menyebutkan ya, tetapi ada kata kerja yang kompleks sehingga nanti saudara bisa memperlihatkan kepada saya bahwa saudara memang sudah merancang untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ini kelompok atau individu ya, Bu? Individu. Oh, Bu, dikumpulkan ya. Atau dipresentasikan? Dikumpulkan. Nanti caranya mengumpulkan, saya paringi Google Drive ya, untuk mengumpulkan. Ya. Danisa, paham yang harus dikerjakan? Oke, Bu. Ya, baik. Baik teman-teman, ketika untuk pertemuan kita akhiri di sini. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas mengkoreksi pekerjaan saudara terkait dengan cara membreakdown dari CP menjadi TP ya, supaya nanti untuk berikutnya kita bisa sampai ke poin yang lain.
Begitu harapannya minggu depan selesai. Kemudian pertemuan ke-5, saudara, ini kan sudah pertemuan ketiga ya. Pertemuan ke-5, saudara sudah bisa konsultasi kepada saya terkait dengan modul ajar atau RPP yang saudara buat. Ya, kemudian untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 dan ke-7 kita manfaatkan untuk belajar tentang apa itu keterampilan 8 keterampilan dasar yang kita gunakan untuk praktik micro teaching. Begitu nggih? Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk presensi di OCW. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf presentasinya tidak bisa. Belum bisa. Karena waktunya sampai jam 00.30, Bu, bukan 12.30. Oh iya toh, saya sebentar. Ya, saya akhiri dulu, guys. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yeah.